قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وشرط في الزوجة. Setelah musannif selesai menerangkan daripada syarat sighah, beliau menerangkan daripada syarat az-zawjah. Wa syurita fi zaujati, dan disyaratkan di dalam zaujah, yang mana dia adalah rukun yang kedua setelah sighah yang kita terangkan kemarin. Terus yang dimaksud dengan zaujah adalah al-mankuhah, calon mempelai perempuannya, al-mankuhah yang bakalan dinikahi, az-zaujah. Naam, apa disyaratkan? Khuluwun min nikahin wa iddatin min ghairihi. Sunyi, maksudnya apa? Dia tidak di bawah ikatan daripada pernikahan, tidak di bawah ikatan pernikahan ataupun iddah. Jelas ya? Tidak di dalam ikatan iddah min ghairihi, dari selain mempelai laki-laki. Min ghairihi min ghairi zauj, selain daripada mempelai laki-laki. Nah, jadi harus seperti itu, disyaratkan di dalam zaujah tersebut ayat mankuhah qulun nikahin wa iddatin min ghairihi. Jelas itu ya. Dan khulu min nikah walau biddi'aiha. Khulu min nikah wa iddah walau biddi'aiha, walaupun dengan ungkapan dia, dengan dengan dakwaan dia sendiri. Nah, apa ya? Dia mau menikah, misalnya dari luar kota, kita tidak tahu apakah dia sudah menikah, apakah tidak. Kita tanya, sudah menikah sebelumnya? Belum. Sudah. Biddi'aiha namanya. Aywa, fa yajuzu tazwijuha ma lam yu'raf laha nikahun sabiq. Maka boleh kita menikahkannya selama kita tidak tahu bahwasanya dia pernah menikah sebelumnya. Jelas ya? Lama tidak. Kalau kita tahu, oh itu mantan istrinya fulan, nah, bagaimana hukumnya? Fa in 'urifa laha, adapun kalau seandainya diketahui baginya, maksudnya apa? Nikahun sabiq wadda'at anna zawjaha talaqaha, dan dia mendakwa dan mengaku bahwasanya suaminya itu sudah menceraikan dia. Jelas itu. Au mata, atau suaminya katanya sudah meninggal. Pastinya apa? Wangqadat iddatuha, dan iddahnya katanya sudah selesai. Ketika diceraikan sama suaminya, ingqadat iddatuha. Ketika suaminya sudah meninggal, dia sudah selesai daripada masa iddah. Maka apa? Jaza li waliyihal khas, boleh bagi walinya al-khasi. Jelas itu ya. Jaza li waliyihal khasi, maka boleh bagi walinya yang khas. Apa jaza? Jaza tazwijuha, boleh dia menikahkannya. Jelas itu ya. Walinya yang khas. Adapun wali al-am seperti hakim, qadhi, KUA dan lain sebagainya, apakah boleh apa tidak? Wala yuzawwijuhal waliyul 'am wa huwal hakim. Tidak boleh, cuma dengan sebab dakwanya itu. Illa ba'da subuti dzalika 'indahu, kecuali sudah sabit yang demikian itu di hadapan siapa? Hakim, dengan ada saksi dan lain-lain. Tapi kalau cuma sekedar dia, kamu kan istrinya fulan, sudah cerai saya lama, sudah selesai dah, iya. Hakim, KUA misalnya, oh iya ya gitu ya, udah, nggak apa-apa. Siapa calon suaminya?
Enggak, harus sabit. Ayo bawakan saksi. Jelas itu ya, yang memang benar-benar tahu. Apalagi sampai meninggal ini ceritanya. Meninggal sudah suami saya katanya. Nah, wali am mau menikahkan, lah harus sabit. Telepon apalagi zaman sekarang kan. WhatsApp dan lain telepon. Gimana? Beneran? Sudah meninggal suaminya. Kapan meninggal? Beneran sudah dicerai sama suaminya. Kapan terjadi perceraian? Tanya dulu. Jangan sembarangan. Kama qala sayyidi intaha wujudi ini itu semua. Nah, jangan habis dibilang walau bid'aiha fa in a'rifa laha wa da'ana jaza li waliha. Titik sudah di situ aja. Jaza li waliha. Enggak dibaca, ada khas, ada am, ada tafsil di sini. Paham ya? Saya walinya enggak apa-apa. Lah, kalau wali am maka harus dia mengetahui daripada itu. Karena harus ihtiyat aktsar ini wali am. Dia enggak tahu. Beda kalau wali khas, dia tahu, gampang dia. Dengan iddia sudah cukup sudah. Nah, makanya dia gampang sekali untuk mengetahuinya. Nanti ala kulli hal ada lagi pembahasan. Ini sekedar yang disebutkan di hasyiah. Ayo, di sini ada fatwa ini. Di hasyiah, di ta'liq. Daripada ini ta'liq musannif langsung ini. Ta'liq siapa? Syekh Abu Bakar Syato langsung ini. Makanya di semua nuskah ada ini ta'liq ini. Mau cetakan lama, mau cetakan baru. Nah, coba lihat ya. Biar tadi kan kita katakan dengan mujarrad iddia perempuan tersebut, kalau binisbah li waliyil am enggak boleh, sudah selesai urusan. Tapi waliyil khas boleh apakah tidak? Tadi kita katakan boleh. Ini kalau misalnya seperti meninggal dunia, orang bilang oh iya memang meninggal sudah. Tapi kalau di dalam masalah perceraian, dicerai sama suaminya, paham itu ya? Maka dia bilang bahwasanya sudah dicerai, habis iddah. Gak bisa, cuma sekedar segitu. Kita harus tanya lagi suaminya, beneran gak habis iddah dan lain sebagainya. Ini maksud dia, mahalluhu ma lam yunkir zawjuhal awwal talaqaha. Selama tidak mengingkari suaminya yang pertama, yang sebelum dia mau menikah ini, tentang perceraiannya. Jelas itu ya. Kalau dia mengingkari maka harus ada syahid. Jelas itu ya. Makanya malam yunkir zaujul awwal talaqaha wa lam tagum, maksudnya perempuannya bayyinatan ala talaqiha, dan dia tidak membawa saksi atas talaknya. Adapun kalau seandainya mengingkari dan tidak ada kesaksian, fala yasih, maka tidak sah. Karena suaminya ada, bisa kita tanya. Ya, kalau ada saksi gitu kan. Nah, waqad rufi'a su'alun li mufti as-sadati asy-syafi'iyyati syekhina wa ustadzina al-marhum bi karamillah Maulana As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan fi khususi hadhihi al-qadhiyyah. Dan sungguh telah diangkat, maksudnya dibawa pertanyaan ini, disodorkan pertanyaan ini kepada Mufti Sadah Syafi'i, guru kami almarhum As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, fi khususi hadhil qadhiyyah, di dalam khusus ini permasalahan. Wa ajaba anhu rahimahullah khaliqul bariyah, yang mana hasilnya yang barusan kita terangkan. Nah, ayo, panjangan. Nah, terus. Ayo, sampai sini ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Nah, kata. Beliau nyebutin nusus, beberapa nusus. Tamam, terus. Mari baca yang ini. Habis. Sampai besok belum selesai ini. Ayo baca ya sendiri. Mafhum? Udah, gampang aja.
Terus khuluwun min nikahin wa iddatin min ghairihi. Khulu min nikah wa iddah min ghairihi. Jelas itu ya? Kharaja bihi kalau seandainya mu'taddah minhu. Jelas itu ya, mu'taddah dari dia sendiri. Pastinya bi talaqin duna salas ya, dengan perceraian yang kurang daripada 3. Atau bi wad'i syubhah misalnya, atau nikah fasid. Maka tidak kita katakan tidak jadi masalah karena mak dia sendiri. Jelas itu ya? Naam. Karena ta'abbud dalam masalah iddah itu cuma di dalam masalah ghair selain daripada yang mempunyai iddah. Makanya kata beliau qauluhu min ghairi jar wa majrur sifah li iddah. Sifat daripada iddah yang mana iddah tersebut min ghairihi. Ai iddatin hasilatin laha min ghairi zauj. Wa kharaja bi al-mu'tadda minhu min az-zawj sendiri. Fa fiha tafsil. Fa in kana at-talaqu raj'iyan. Kalau seandainya tolaknya raj'i au ba'inan biduni salas atau ba'in dan kurang daripada salas, wal li'an atau disebabkan li'an, maksudnya apa? Wal ba'in biduni salas wal li'an. Ini ataf ke salas ya. Ba'in biduni salas wa ba'in biduni li'an. Kalau li'an haruma mu'abbadan walau fil jannah katanya. Kalaupun di surga enggak ketemu lagi sudah. Nah, kalau li'an ini. Nah, gimana? Maka kita katakan kalau seandainya tolaknya raj'i atau ba'in pun yang penting selain daripada salas dan li'an sahha an-nikah fil iddah. Sah nikahnya dalam iddah. Wa illa fala, kalau enggak maka kita tidak sah. Misalnya apa? Tolaknya ba'in bis salas sudah. Naam atau li'an. Maka kita la yasih nikah. Gimana dalam raj'iyah? Katanya menikahinya. Wa ma'na sihhatihi fil raj'iyyah ruju'uha min ghairi 'aqdin. Yaitu dia merujuk sah dengan tanpa aqd. Naam. Aiyah, tetapi ala kulli hal untuk aqd ya, selain daripada raj'iyyah berarti ya. Yang mutallaqah dun salas wa dun wa ghair ba'in dengan sebab li'an, kita katakan bahwasanya al-aula alla ya'qid 'alaiha hatta tanqadiyal 'iddah. Al-aula, walaupun kita katakan halal, boleh bagi dia menikahi, al-aula alla ya'qid 'alaiha hatta tanqadiyal 'iddah. Bagusnya jangan dia menikahi perempuan tersebut sampai selesai iddahnya. Sebagaimana yang disebutkan di buku Ain Shin daripada Al-Ashqar dan Al-Imam Al-Qurdi. Nah, dan seumpamanya juga di dalam fatwa Musannif Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, dan ini disebutkan juga di Hasyiah Fathul Mulham juga. Beliau meringkas daripada permasalahan tersebut. Mafhum? Jelas ini ya. Terus wa ta'yinun laha, ay wa yushtaratu ta'yinun laha. Dan tadi kita kan syurita fi zaujati khuluwun wa syurita fi zaujati ta'yinun laha, harus ada menta'yin gitu daripada perempuan tersebut. Jelas ya? Kalau ibarah tuhfah minal jahlil mutlaq, disyaratkan jangan sampai khulu minal jahlil mutlaq. Harus jangan sampai jahil mutlak, tidak tahu sama sekali. Jelas ya? Maka bagaimana? Ya harus diketahui. Ta'yin lah. Dengan apa caranya ta'yin akan datang nanti. Dan nanti ada khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli dalam suatu masalah apabila perempuannya muntagibah. Perempuannya memakai cadar, misalnya pakai burqa, pakai tutup. Enggak. Akhirnya si syahid tidak ada yang tahu bagaimana ininya. Bagaimana, apakah sah, apakah tidak, dan lain sebagainya. Nanti ada khilaf. Kita baca yang di matan dulu. Jelas itu ya? Aywa wa ta'yinun laha. Harus ada dita'yin perempuan tersebut. Masalah ini juga ada di Bejuri ala Dawil Misbah. Dipaparkan panjang lebar. Masalah di Bujairimi juga disebutkan. Tarsyihul Mustafidin juga menyebutkan masalah yang tadi. Nanti kita kembali ke sana, kita sebutkan yang di matan dulu. Wa ta'yinun laha, harus ada ta'yin bagi perempuan tersebut. Oleh karena itulah, karena harus ada ta'yin, fazawwajtuka ihda banati batilun walau ma'al isyarah. Saya nikahkan salah satu daripada anak perempuan saya. Dia punya anak 2, 3, 4, 5.
Katanya saya kawinkan kepada engkau salah satu daripada anak perempuan saya. Ada ta'yin di sini? Enggak ada ta'yin ya? Gimana? Nah, kitaan batilun, tidak sah. Walau ma'al isyarah. Sekalipun dengan isyarah. Nanti kan akan datang. Yakfi ta'yin biwasfin aw isyarah. Gimana ini? Walau ma'al isyarah. Yakfi ta'yin biwasfin aw isyaratin. Maka walau ma'al isyarah ini al-isyarah al-mujmalah. Zawwajtuka ihda banati haula. Mereka. Atau zawwajtuka ihda haula'il banat. Saya nikahkan kepada engkau salah satu daripada banat itu. Paham ya? Adapun yang akan datang dengan isyarah. Zawwajtuka ihda banati hadhihi. Dibilang ihda banati hadhihi. Ini dia. Paham ya? Jadi beda antara dua ibarah ini. Mafhum? Jelas? Aywa. Fazawwajtuka ihda banati haula misalnya, walau ma'al isyarah itu maksudnya. Atau zawwajtuka ihda haula'i banati batilun. Ini maksudnya walau ma'al isyarah. Ma'al isyarah ail mujmalah. Naam. Ini maksud, coba lihat ibarah hasyah, qauluhu ma'al isyarah ay lil banat allati al muzawwajah ihdahunna bi an qala zawwajtuka ihda banati haula wa ihda haula'il banat fa innahu batilun lil jahl bi ainil muzawwajah. Naam. Jadi apa? Al isyarah lil banat allati al muzawwajah ihdahunna, bagi isyarahnya tersebut anak-anak yang bakalan dikawinkan salah satunya. Jadi apa? Isyarahnya ke semua daripada anak-anak yang bakalan dia kawinkan. Bi anggala zawajtuka ihda banati, saya kawinkan kepada engkau salah satu daripada anak-anak saya yang perempuan ini. Betul gitu. Salah satunya, tapi nunjuk ke semua. Au ihda haula'il banat. Gimana? Enggak tahu kita. Akhirnya dia bilang, "Qabiltu nikah wa tasawwaja bil maril madhkur." Dia pengen yang itu malah dikasih yang lain. Gimana? Paham itu ya? Permasalahan besar nanti. Naam. Fa innahu batilun lil jahli bi aini zawjah. Jelas itu ya? Jadi apa? Isyarah lil banat allati al muzawwajah idahunna. La lil muzawwajah, bukan isyarahnya lil muzawwajah allati hiya ihdal banat. Bukan kepada salah satu daripada yang bakalan dikawinkan daripada anaknya. Paham ini? Jadi apa? Isyarah lil banat, bukan isyarah lil muzawwajah. Lil muzawwajah, satu orang allati hiya ihdal banat, yang mana ia adalah salah satu daripada banat. Wa illa, kalau tidak kita syarahkan ungkapan musannif seperti ini, lanafa, niscaya ungkapan ini lanafa gaulahu ba'du. Niscaya lanafa gauluhu hadza gaulahu ba'du. Jelas itu ya? Angkan ungkapannya akan datang wa yakfit ta'yin biwasfin aw isyaratin ta'ammal. Mafhum? Jelas? Nah. Jelas ini? Ayo. Masyaallah, ahsan. Jazakumullah khair. Ayo. Kalau ibarat tersyih, beliau sudah lihat ini. Lebih gampang beliau bilang. Gimana ibarat beliau? Walau ma'al isyarah ay ila ihda banatihi kama huwa al-mutabadir, lakin yushkal alaihi qawluhu ba'dahu aw isyarah illa an tuhmal al-isyarah huna ala majmu'i banatihi wa fi ma ba'd ala al-maqsudah kama jazama bihi al-muhashshi fala iskala ta'ammal. Ini sekarang isyarahnya apa? Alal majmu'. Kalau yang akan datang alal maqsudah. Ini jelas ya. Aywa. Datang lagi Hasyah Malibari. Setelah mereka lagi lebih gampang lagi ibaratnya. Walau ma'al isyarah ay ilal banat la ila ihdahunna. Jelas sudah lebih ringkas. Tapi maksud kalau seandainya Syekh Syato pakai takbir seperti itu ya enggak bakalan paham orang. Jelas ya. Hakika. Aywa. Nah. Terus maka kemuliaan tetap kepada Syekh Syato semuanya, ke Syekh Syato. Faedahnya mengalirnya kepada Syekh Syato semua. Naam, gitu.
Wa yakfi ta'yin bi wasfin aw isyaratin, dan cukup ta'yin dengan wasf atau isyarah. Jelas itu ya? Cukup ta'yin dengan wasf. Naam. Apa yang dimaksud dengan wasf ini? Apakah wasf istilahi 'inda an-nuhah? La. Naam, huwa dalla 'ala ma'nan wa dzat, atau yang disifatkan oleh apa? Ulama ulama nahwu. Wasf dia adalah ma'nan ghaib ala ma'nan wa dzat. Seperti kita katakan ghaib, nah kita di sana ada zat, pastinya al-ghaib wal qiyam huwa ma'nan. Al-ghaib fi dzat tersebut. La balil murad bihi al-ma'na al-ghaib bi ghairi. Yang penting makna al-ghaib bi ghairi. Aywa sawadalla ala dzatin ghaimin biha dzalikal ma'na am la. Fa huwa am min al-istilahi. Kan kalau yang istilahi adalah ma'nan wa dzat, dua-duanya harus ada. Jelas itu ya? Harus dua-duanya. Atau kita kata harus dua-duanya. Kalau yang dimaksud oleh fuqaha di sini yaitu adalah yang penting al-ma'na al-ghaib bi ghairi. Yang penting makna yang ghaib bi ghairi. Sawa'un dalla 'ala dzatin ghaimin biha dzalikal ma'na am la. Jelas ya? Maupun ada mengandung daripada menunjukkan atas zat yang ghaib biha dzalikal ma'na am la. Yang penting ada makna al-ghaib bi ghairi. Naam. Contohnya, ini contohnya. Kazawwajtuka binti. Zawwajtuka binti. Ya sudah ya. Saya nikahkan kepada engkau binti. Aywa. Maka di sini apa? Musannif menta'yin dengan wasf al-bintiyah. Ya sudah ya. Berarti apa? Wasf al-bintiyah wa huwa al-ma'na al-ghaib bi ghairi. Ya sudah ya. Naam. Wa huwa al-ma'na al-ghaib bi ghairi. Makanya al-murad bihi al-ma'na al-ghaib bi ghairi. Suatu makna al-ghaib bi ghairi. Al-bintiyah. Ini contoh daripada apa? Wasf. Zawwajtuka binti wa laysa lahu ghairuha. Dan dia tidak mempunyai anak perempuan lagi selain daripada anaknya tersebut. Jelas tidak ya? Zawwajtuka binti, saya nikahkan kepada engkau anak perempuan saya. Dan dia tidak punya anak perempuan selain dia. Kalau seandainya ada yang lain, yang mana? Jahal lagi jadinya. Nah, makanya kata beliau, gaidun la budda minuh. Ini gaid harus. Falau kana lahu bintu ghairiha, bintun ghairuha. Kalau seandainya dia mempunyai binit selain daripada anak perempuan tersebut, la yakunu gauluhu binti ta'yinan. Maka ungkapannya binti itu bukan ta'yin, fayakunu batilan, maka menjadi batil. Aywa, tamam. Ini contoh daripada wasf ya. Terus, di antara daripada wasf lagi contohnya. Zawwajtuka allati fid dar. Gitu ya, dia bilang ya. Gitu dia bilang, zawwajtuka allati fid dar. Saya nikahkan kepada engkau yang berada di dalam rumah. Pastinya walaysa fiha ghairuha. Enggak ada di dalam rumah tersebut selain daripada anaknya tersebut. Naam. Aywa. Kalau seandainya ada yang selainnya, maka kita tidak menjadi ta'yin. Aywa. Ini berarti apa? Wasf. Naam. Dan la yagum sawadal ala dzatin qaimin bi hadzalikal ma'na am la.
Nah, yang penting gaim bi ghairi. Ini sifat daripada yang berada di rumah. Zawajtuka allati fid dar. Saya nikahkan engkau daripada yang berada di rumah. Itu menunjukkan daripada ada orang yang berada di rumah ya. Menunjukkan ada masih menang. Ayo. Gini ya. Biar gampang. Kalau kita katakan dharib, maka kita dengan kata-kata dharib tasawwur langsung. Yaitu adalah apa? Ada maknan. Apa suatu makna? Yaitu adalah terjadi suatu pukulan. Jelas ya? Dan ketika terjadinya pukulan, tasawwur daripada zat yang memukul. Berarti maknan wa zat. Jelas ya? Madalla ala maknan wa zat. Mafhum? Aiyah. Alim. Maka kita itu adalah maknan. Jelas ya? Dan yadullu ala az-zat al-alim. Jelas ya? Mafhum? Aiyah. Makanya kita katakan wasaf istilahi dalla ala ma'nan wa dzat. Kagaim, berdiri. Gaim orang yang berdiri. Jelas ya? Maka kita di sana ada giam, yaitu suatu makna, dan orangnya, zatnya yang berdiri. Dharib seperti itu juga. Mafhum? Adapun yang dimaksud di sini katanya yang penting al-murad bihi al-ma'na al-ghaim bi ghairihi. Yaitulah makna al-ghaim bi ghairihi. Makna yang gaim di apa namanya? Di dalam jati diri yang lain. Maksudnya di dalam sesuatu yang lain. Seperti tadi. Ada perempuan berada di dalam rumah. Maka kita katakan contoh pertama dulu. Al-bintiyah. Jelas itu ya? Al-bintiyah yaitu adalah menunjukkan atas makna bahwasanya itu adalah anak daripada seseorang tersebut. Nah. Jadi apa? Zawajtuka binti, anak saya. Maka makna tersebut gaib bi ghairi. Sallallahu alaihi wasallam. Gaimin bi hadzalikal ma'na amla. Tahun dalla ala zatin gaimin bi hadzalikal ma'na, maupun menunjukkan ada zat gaim bi hadzalikal ma'na seperti bintiyah ya. Maka kita kan bintiyah adalah wasaf daripada perempuan tersebut bahwasanya dia anak fulan, wa dalla ala zat. Nah, ada zat bintiyah. Amla berarti contohnya fiddar ini ya. Apa yang bintiyah juga masuk? Binti dalla ala zat. Dalla ala zat kalau binti ya. Kalau binti dalla ala zat. Apakah ada makna gaim bihi? Enggak ada makna gaim bihi. Aywa, sahih. Tapi gaim bi ghairi. Karena anak dinisbahkan kepada fulan. Maka sifat tersebut gaim bi ghairi. Wa yadullu ala zat. Oh, maksudnya ini iskal yang apa? Atas tahlil ibarah Syekh siapa? Syekh Syato ini. Zawajtuka binti maknanya apa? Zawajtuka al-mar'ah al-mawsufah bil bintiyah li, hakata maknanya. Atau bil bintiyah al-mansubah li. Hakata itu maknanya. Dan dia la yadullu ala zat wa hadath wa ma'nan. Sebagai contoh dah, lebih gampang lagi. Zaid. Kalimah Zaid apa? Yadullu ala zat. Apa yadullu ala ma'nan? La. Jelas itu ya? Terus kalimah binat yadullu ala zat? Naam. Tapi yadullu ala ma'nan? La. Beda kalau dharib. Yadullu ala zat wa ma'nan. Jelas itu ya? Apa maknanya? Itulah ad-darb. Hakata. Sahih. Naam, ini masalah. Cuma biar apa namanya?
kita paham daripada makna ibarah musannif di sini. Dari sinilah akhirnya kita bisa memaham daripada kata-kata yang disebutkan oleh musannif. Beliau memberikan dua contoh, yaitu binat dan dar. Nah, gitu ya. Zawwajtuka binti. Binat ini adalah kalimah tadullu ala zat. Jelas ya? Nah, kalimah yang tadullu ala zat. Wal ma'na fihi mawjud. Ini maksud di dalam kategori pertama ya, dalla ala zatin ghaimin biha dzalikal ma'na. Naam. Itulah makna al-bintiyah dapat. Tapi kalau zawwajtuka allati fid dar. Ad-dar huwa zat. Apakah makna bintiyah ghaimah fid dar? La. Kagak, ini dia maknanya. Paham? Jelas? Jelas ini. Enggak jelas. Paham? Kalau kita bilang zawwajtuka binti, ma binat dalla ala zat. Dan kebetulan binat ini adalah makna gaimin fitil kalmarah. Mafhum ya? Tapi kalau zawwajtuka allati fid dar, ad-dar yadullu ala zat. Tapi laisat gaimah. Di dalam bukan menunjukkan daripada makna gaim biha yaitu perempuan. Rumah apa menunjukkan daripada perempuan? Rumah. Ra'aitul ladzi fid dar, tahu? Yang di dalam rumah. Apa menunjukkan laki-laki perempuan? Enggak ada sama sekali. Mafhum ya? Kalau kita bilang dharibah, itu yadullu alal makna, yaitu ad-darb yang mana darb tersebut dari seorang perempuan. Dharibah. Oh ya. Hakada binat yadullu ala zat, dan juga ini mausufah wa fihi makna annaha binat li fulan. Ini maksudnya ya. Nah. Ala kulli hal. Enggak jadi masalah juga. Di sini intinya apa? Wasaf. Tidak harus sesuai wasaf yang disebutkan oleh ulama nahwu. Maksudnya apa? Kalau wasaf secara ulama nahwu, maka harus pakai sighah isim fa'il atau maf'ul. Ini isim fa'il atau maf'ul bukan? Bukan. Maka bukan wasaf, berarti ala kalam an-nuhah. Tamam, jelas itu ya? Binat, apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Enggak juga. Nah, hakada. Jelas itu ya? Maka bukan wasaf istilahi inda nuhah. Mafhum itu ya? Ad-dar, dar apa? Masdar. Isim fa'il, isim maf'ul. Kalau masdar sih ya dulu alal hadath doang. Intinya ini kalau kita wasaf al-mustalah inda nahwiyin maka bukan. Naam. Terus. Aiyah, au isyarah ya tadi ya. Gimana contohnya isyarah? Au hadhihi zawwajtuka hadhihi. Saya nikahkan engkau ini. Wahia hadirah, dan dia ada pada waktu itu ya. Wa in sammaha bighairi ismiha, sekalipun dia menamakan dengan tidak sesuai namanya. Dia nama anaknya siapa? Da'at nama anaknya misalnya ya, Da'at. Akhirnya dia bilang zawwajtuka hadhihi Fatimah. Padahal namanya Da'at. Enggak jadi masalah. Mafhum ya? Atau bahkan di sebelum-sebelumnya, zawwajtuka binti, dia punya anak satu doang. Dia bilang zawwajtuka binti Khadijah, padahal namanya Da'at. Gitu ya. Enggak jadi masalah juga. Zawwajtuka allati fid dar Khadijah. Jelas ya. Padahal namanya Da'at. Gimana? Enggak jadi masalah. Makanya wa in samma bi ghairi ismiha fil kul, di semua daripada masalah tadi. Naam. Ewa. Kenapa kau ta'yin di sini cukup sudah? Padahal sudah dirubah namanya ini. Wa innama iktafa bit ta'yin bima dzukir ma'a taghyir al-ism lianna kullan min al-bintiyyah wal kainunah fid dar fil mithalain al-awwalain. Karena setiap daripada bintiyah dan al-kainunah fid dar fil mithalain al-awwalain, keberadaan di dalam rumah di dalam dua contoh pertama tadi, bintiyah kau ini wasfun mumayyizun, itu adalah suatu wasf yang membedakan sudah. Fa'tubir
maka itulah yang diiktibar walaghal isim, dan isim tidak kita anggap wali annal ibrata bil isyarah fi tsalits la bil isim. Dan di dalam yang ketiga al ibrah bil isyarah la bil isim, fakana kal adam, maka isim tersebut seakan-akan tidak ada. Jelas itu ya. Jadi apa tadi? Jadi ta'yin tersebut biwasaf atau isyarah atau isim dan nasab. Oleh karena itulah, walaupun ayahnya sendiri yang menikahkan, tapi cuma disebutkan nama doang tanpa nasab, nggak cukup. Paham itu ya? Jelas? Ini masalah penting ini. Nama harus sama nasab digandeng. Kalau seandainya nama doang tanpa nasab nggak cukup. Walaupun orang tuanya langsung menikahkan. Zawajtuka Fatimah katanya. Anaknya Fatimah. Nggak cukup itu. Mafhum ini maksud ibarah. Bi khilafi zawwajtuka Fatimah wa in kana isma binti. Beda kalau seandainya dia memang mengatakan saya nikahkan engkau Fatimah, sekalipun itu adalah nama anaknya sendiri, anak perempuan sendiri. Naam. Makanya bi khilafi ta'yin bil isim faqat. Min ghairi ay yaqula binti. Jadi harus Fatimah binti. Nggak bisa Fatimah doang. Fala yakfi. Kenapa? Likasratil Fatim. Karena nama Fatimah ini banyak. Saya nikahkan kamu Fatimah. Fatimah yang mana ini? Oh, anak saya Fatimah. Nggak bisa. Tetap ketika disebutkan Fatimah, banyak Fatimah yang masuk di sana. Nah, jelas itu ya. Jangan-jangan Fatimah ada orang yang dikawinin sama dia. Tamam. Makanya kita kan tidak cukup. Illa idza nawayaha, kecuali kalau seandainya mempelai suami dan walinya meniatkan. Jelas ya, Fatimah, maksudnya Fatimah anak saya. Kata suaminya, calon suaminya ini bilang, gabil tuh nikah Fatimah anakmu. Nah, ini baru sah. Illa inna wayaha. Ini maksudnya orang. Kecuali seandainya dua-duanya meniatkan. Naam. Aina wal aqidan bi Fatimah bintihi. Fala yakfi amalan bima nawaya. Maka cukup dengan kita mengamalkan dengan apa yang mereka niatkan. Dan kemarin kita terangkan ya, bahwasannya ada istilah daripada apa yang dimaksud ketika misalnya orang tuanya meninggal duluan dan lain sebagainya. Kemarin kita terangkan dari Hasyiah Abdul Hamid. Naam. Terus atau ikhtilaf daripada peniatan juga menyebabkan daripada batal kemarin ya. Ayo, tamam. Mafhum itu ya? Jadi harus ada isim wan nasab atau wasf atau isyarah. Tanpa itu nggak bisa. Nah, nanti akan datang lagi masalah syahid nanti. Walau qala zawwajtuka bintiyal kubra wa sammaha bismis sughra sahha fil kubra li'anna al-kibra sifatun qa'imatun bidatiha bi khilafil isim faquddima alaih. Dia punya nama anak Fatimah sama Khadijah. Khadijah anak paling tua, Fatimah anak kedua. Jelas ya? Akhirnya apa? Zawwajtuka bintiyal kubra. Saya nikah anaknya yang tua siapa tadi? Khadijah. Anak yang muda siapa? Fatimah. Saya nikahkan kepada engkau anak saya yang paling tua. Anak pertama saya. Jelas itu ya? Anak pertama saya Fatimah katanya. Padahal anak dia yang pertama siapa? Khadijah. Dia bilang zawwajtuka bintiyal kubra Fatimah. Jelas itu ya? Apakah sah apa tidak? Maka jawabannya sah. Sahnya kemana? Anak yang muda apa yang anak yang tua? Tetap sah kepada anak yang lebih tua. Karena apa? Ini sifat. Sifat lebih kuat daripada isim. Ini maksudnya. Lau qala zawwajtuka bintiyal kubra. Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang paling besar. Wa sammaha bismi sughra, dinamakan dengan nama yang kecil. Sahha fil kubra. Maka sah dengan yang besar. Li'annal kibara sifatun qa'imatun bidzatiha, karena kibar yang tua, lebih tua itu sifat yang qa'imah bizatil mar'ah tersebut. Bi khilafil isim, beda kalau isim. Naam. Maka isim tersebut laisa wasfan qa'iman bidzatiha. Jelas itu ya? Aywah faguddima alaih, maka naam
Maka kita katakan quddimal kibar alaihi ay alal isim. Nah. Ayo, coba lihat di hasyiah. Qala fi syarh al. Tambahin lagi masalah sama beliau. Law qala zawwajtuka binti as-saghirah at-tawilah wa kanat at-tawilatul kabirah. Saya nikahkan kepada engkau anak saya saghirah yang tawilah. Yang lebih muda, yang tinggi. Wa kanat at-tawilatul kabirah. Dan yang tinggi itu anaknya yang besar. Fatazwiju batilun. Maka tazwijnya batil. Lianna kilal wasfain lazimun. Naam. Jadi ya, dia mau menikahkan anaknya yang kecil yang tinggi. Berarti ada dua sifat dipasangkan. Sedangkan anak yang kecil itu pendek. Terus dan anaknya yang besar itu yang tinggi. Berarti ada dua sifat sini ya. Saghirah adalah sifat, tawilah adalah sifat. Kilal wasfaini lazimatun. Jelas itu ya? Lazimun. Dua-dua sifat tersebut lazim. Walaysa i'tibaru ahadihima fi tamyizil mankuhati aula min i'tibaril akhar. Kita katanya dah ambil yang tingginya. Jelas itu ya? Yang lebih mudanya kita hilangkan, nggak bisa, karena ini dua-duanya sifat, tidak bisa kita memenangkan satu dengan yang lain. Naam, wasarat mubhamah, maka kita menjadi mubham. Naam, hakata. Qala fil Mughni wa ghairihi, law khataba kullun min rajulaini imra'atan wa'agada kullun minhuma ala makhtubatil akhar walau ghalatan sahhan nikahan. Allahu akbar. Gimana? Dua orang datang meminang perempuan. Si Zaid mau menikahi si Fatimah. Si Bakar mau menikahi Khadijah. Paham itu ya? Masing-masing melamar dan sudah diterima. Jelas sudah? Sudah melamar. Jelas gitu ya. Kata orang tuanya, gak usah panjang lebar lagi, langsung sekarang aja akhir sudah gitu. Paham gitu ya? Akhirnya dia bilang zawwajtuka binti, karena tadi dia datang bilang Fatimah ya, binti Fatimah, padahal nama anaknya Khadijah. Jelas gitu ya? Dia ikutin. Dia kira mungkin dia sudah punya kesepakatan dengan laki-laki itu dengan nama yang berbeda atau apa. Nah, kan ada orang kadang di satu daerah terkenal dengan nama fulan, di daerah lain terkenalnya dengan nama fulan. Di daerah sini namanya Yosi, daerah lain namanya Adit. Ada sama Yosi, Adit, ya Adit. Paham ya? Ada nama orang siapa? Di suatu daerah dia terkenal dengan nama Khairuddin, daerah lain namanya Khair, orang tuanya Khair aja. Nah, inilah ada perempuan namanya kebetulan Khadijah Fatimah. Jelas tidak? Khadijah Fatimah namanya mereka. Dikira Khadijah nama orang tuanya di sini di kampung, Fatimah di nama di luar. Akhirnya oh ya Fatimah. Zawwajtuka Fatimah, padahal namanya Khadijah. Misalnya seperti itu ya. Atau bahkan misalnya tasmiyah dan lainnya di kampung lain. Intinya ala kulli hal mau dia punya dua nama mau enggak. Tapi di sini apa? Zawwajtuka binti, kuat sudah. Fatimah. Dengan gabil tu nikah tazwijah. Yang satunya juga datang mau meminang apa? Fatimah. Yang satu nama anaknya Khadijah. Binti Fatimah. Dah agak selesai, masuk kamar. Orang pertama. Bukan orangnya. Beda orangnya. Agak tuh. Anak bapak ini. Oh iya. Salah orang. Nggak bisa. Kita katakan ini sudah istri dia dan ini istri dia. Ini maksud ibarat. Lau khataba kullun min rajulaini imra'atan. Setiap daripada dua laki-laki mengkhitab daripada perempuan wa agada kullun bi kullin minhuma.
dan dia masing-masing agat ala maktubatihil akhar. Walau ghalatan, sekalipun tersalah, sahan nikahan ligabuli kullin minhuma ma'ujibul wali, karena masing-masing menggabul daripada ma'ujibul wali. Dan ini terjadi katanya di Huraidah. Habib Maratos belajar pas kita daras Uddah Wasilah, salah itu sama Habib Maratos di Huraidah kata beliau, lapas masih keluarga beliau. Nah, agat malamnya ternyata kebetulan mereka di antara keluarga yang satu rumah banyak keluarganya. Peninggalan dari kakeknya besar bikin rumah. Nah, sebagian orang di Hadramaut sana injitnya berangkat ke Saudi kerja, kaya, pulang bikin rumah besar. Akhirnya turun-temurun di rumah yang besar itu. Masing-masing ngambil bilik. Masing-masing ngambil. Nah, kata. Jadi ini sepupuan. Ini ayah, yang ini ayahnya ini. Yang ini mengagetkan kepada ini, padahal ternyata bukan. Harusnya ini sama ini yang sama ini. Gimana? Selesai. Agatnya saya sudah. Ditanya, masing-masing ridho. Ya, masing-masing ridho sudah. Oh sudah, masing-masing ridho. Apa lagi? Nikahnya sah dan masing-masing cocok. Akhirnya terus sampai punya anak, sampai punya keturunan, sampai punya. Paham ya? Dia yang permasalahannya kalau seandainya nggak saling cocok. Gimana? Hah? Masih nggak jadi masalah ya? Dua-duanya nggak cocok. Ditukerin. Takutnya yang satu cocok, satu nggak. Waduh, ini ini nggak mau sudah. Oke sudah, ini pas sudah. Sesuai kriteria saya. Oh saya enggak itu. Bukan urusan saya. Selesai. Tamam. Ayo, tamam. Jelas ini ya. Ayo, tamam. Sampai mana tadi? Walau gala zawwajtuka binti Khadijah. Kalau seandainya dia mengatakan zawwajtuka binti Khadijah, saya nikahkan engkau dengan anak saya Khadijah. Fabanat bintu binihi. Ternyata itu anak daripada anaknya. Kebetulan dia menjadi walinya ya. Jadnya menjadi wali, ayahnya nggak ada lagi sudah. Naam. Gimana? Sahha, maka kita sah inna wayaha. Naam. Kalau seandainya dua-duanya meniatkannya. Naam. Aiyah. Au ayyanaha bi isyarah, atau muta'ayyin dengan isyarah, ini dia. Binti hadhihi, ya binti Khadijah hadhihi misalnya. Walaupun itu binit-binitnya, binit ibnnya. Aw lam yu'raf li sulbihi ghairuha, atau tidak diketahui daripada sulbnya ghairuha. Gimana? Dia punya anak Z, punya istri, anak tunggal si Z ini. Punya istri. Habis itu si Z-nya misalnya meninggal, punya anak perempuan tunggal lagi. Enggak ada. Binat sulb ghairuha. Maka kita sah. Wa illa kalau banyak punya cucu, ini itu saya, maka tidak bisa dan tidak sah. Kecuali kalau seandainya meniatkan ya, atau mengisyarahkan. Tanpa itu maka kita tidak sah. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin.